sektor wisata yang paling jatuh ya pengelola wisata itu sendiri. Yang kedua baru pengusaha bus, pengusaha transportasi bus ya. Bayangkan misalnya saya ada teman itu baru seneng-senengnya untuk mengembangkan wisata, dia berasal dari travel, dia punya awalnya punya bus mini, kemudian ambil elef, kemarin ambil langsung bis, ambil 10 bis Pak. 10 bis langsung diambil karena sudah dipercaya oleh dealer, kemudian sama apa namanya pihak leasing juga dipercaya 10 bis dia. Baru 2 bulan jalan pandemi berhenti, kan gak ada yang wisata ini pukulan yang luar biasa. Akhirnya ya udah dikembalikan saja ke leasing, gak jadi kan. Nah ini kan yang ketiga, saya kira para masyarakat yang berjualan yang memanfaatkan wisata. Nah ini yang saya kira juga harus menjadi pikiran kita bersama Pak, karena mereka rata-rata banyak yang mengandalkan pendapatan hariannya dari situ. Nah, justru menurut saya ini kesempatan bagi pemerintah provinsi di masa-masa ini lebih menggencarkan promo wisata Jawa Tengahnya. Karena Jawa Tengah ini kalau bicara Borobudur mesti orang mindsetnya Yogyakarta. Ya, bicara soal mana lagi yang ada di Jawa Tengah, Dieng misalnya. Tetapi itu ya bukan Jawa Tengah yang kemudian menjadi andalannya. Nah maka tadi yang saya sampaikan bagaimana di wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi daya tarik bahwa wisata ke Jawa Tengah juga bisa wisata ke Jawa Timur, wisata ke Jawa Tengah bisa wisata juga ke Jawa Barat, misalnya di Nusa Kambangan sama di Pangandaran, ini bisa satu paket ke sana. Nah ini saya kira bisa menjadi upaya dari pemerintah provinsi di masa-masa new normal untuk persiapan nanti ketika betul-betul nanti sudah pulih seperti sedia kala, ini Jawa Tengah betul-betul wisatanya sudah siap, baik dari sisi apapun. Yang ketiga, saya kira tadi yang Pak Seno sampaikan terkait dengan wisata yang memang berbasis lokal. Kalau mohon maaf, kalau kita rindu piknik, tapi ketika mau bicara jauh-jauh ini kan dia berpikir masyarakat biaya, berpikir soal apa. Nah, bagaimana yang di lokal-lokal ini kita mulai kembangkan, kita tata, sehingga orang mau berpikir wisata, berpikir piknik itu nggak jauh-jauh. Cukup dengan misalnya kita di Kota Semarang, ya cukup Kota Semarang bisa one day tour atau city tour di Kota Semarang, kemudian hari kedua misalnya di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang banyak destinasi wisata, mulai dari Bandungan, kemudian ada Saloka sekarang, kemudian ada desa mana itu yang baru itu di Bawen, Semilir dan lainnya. Saya kira banyak sekali di sana. Nah ini sembari kita pakai wisata, lagi-lagi saya bicara soal pendidikan. Nah bagaimana pendidikan yang lama sudah tidak ada tatap muka, itu tatap mukanya di tempat wisata. Tetapi tempatnya bukan tempat-tempat wisata yang mahal-mahal kayak Saloka masuk harus 150.000 bukan. Itu oke, tetapi bagi masyarakat yang mohon maaf kelas menengah ke bawah yang kemarin yang kata Pak Seno rindu piknik itu kita fasilitasi untuk piknik di tempat-tempat yang murah tapi meriah, tapi pendidikannya masuk. Itu wisata kelinci misalnya. Ini kan saya kira menjadi sesuatu yang nanti tidak berlama-lama. Kalau kita butuh 5 tahun untuk mengembalikan digital wisata, yang nggak usah 5 tahun, cukup misalnya maksimal 2 tahun atau 3 tahun. Tetapi ini harus butuh pemikiran bersama, lintas sektoral, bukan hanya bicara soal ini tugasnya dinas pariwisata, ini tugasnya dinas pendidikan, bukan. Tetapi bagaimana lintas sektor itu bareng-bareng duduk bersama mengembangkan wisata itu tidak bicara soal ini bicara senang-senang, tetapi bicara soal edukasi, bicara soal lingkungan. Di Dieng misalnya kayak beberapa waktu lalu hari Minggu sama Pak Senung itu soal protokol juga tidak diterapkan, tetapi masyarakat saya tanya yang jualan, Bu, ini berapa pengunjungnya? Wah, ini kita baru buka itu sekarang Pak, kemarin 3 bulan kita tutup gitu. Wah, nah Ibu terus ngapain selama saya bahasa napa Bu terus kalau wingi kula nggih urip saged-sagede Pak. Urip saged-sagede Pak wong kula mboten gadah pendapatan. Kula hanya mengandalkan pendapatan dari kula jualan ning mriki. Nah, itu. Nah, ini kan agak tersentuh juga juga gitu. Untuk yang hal-hal seperti ini dan kita kan menjadi perhatian serius menurut saya. Nah, maka bagaimana kita duduk bersama berpikir mengembalikan sektor di wisata terutama para pelaku-pelaku usaha yang memang mengandalkan dari pendapatan dari
jualan dia di daerah area wisata ini menjadi cepat bangkit gitu. Salah satunya ya peran koordinasi antar sektor, kemudian pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi itu juga menjadi salah satu hal untuk memfasilitasi ke sana.